Lihat aku tidak memotongmu. Zhang Yongbin yang tinggi tapi kurus. Dia memiliki sapu di tangannya. Saya ingin menyapa Zhang Anning. Saat memikirkan kehidupan lampau, sang ayah mengejar anak berbakti di bawah tongkat, memukul dan memarahi diri sendiri dan saudara saya ketika mereka kedinginan. Bahkan lebih memberontak pada akhirnya. Oke, mari kita masuk dan membicarakan sesuatu. Kakak kedua tidak cuek. Mereka semua di sekolah menengah. Jangan memukuli orang dengan sapu di setiap kesempatan. Kakak pemarah ini, mengapa Anda mengambil inisiatif untuk mengatakan hal-hal baik untuk saya hari ini? Benar saja, Zhang Yongbin juga tertegun untuk sementara waktu. Kapan putra sulung ini menjadi begitu baik hati? Apakah Anda akan mendapatkan uang jika Anda kalah taruhan lagi? Kamar tersulit untuk kakak ipar kedua di sebelah kamar malam. Dia akhirnya memanjat dinding halaman. Mengintip rahasia kecilku episode 1. Berbicara tentang kakak ipar kedua di sebelah, hentikan Zhang Anping. Setelah lama bertanya, aku tidak bertanya kenapa. Zhang Anping tahu. Saya tidak bisa melawan menangkap lobster sendirian. Kemudian Zhang Anping datang ke rumah orang tuanya. Anda bisa mendapatkan uang untuk menangkap udang karang. Saya memberitahu orang tua saya satu persatu. Diskusikan ayah malam. Pergi tangkap lobster bersama saudaramu dan dirimu sendiri. Kemudian Zhang Anping datang ke rumah Nyonya Wang lagi. Kakak keduaku akan menyelesaikan kisi-kisi besi itu besok. Semua dikirim ke kota. Ini alamatnya. Temukan saja seseorang bernama Wang Dasi ketika Anda tiba. Barang yang dibuat di masa depan akan dikirim langsung. Setelah mendengarkanmu, Wang Er mengatakan bahwa dia telah menghasilkan 3 atau 400 dalam 2 hari terakhir. Uang yang saya berikan terakhir kali tidak lagi cukup. Zhang Anping juga tidak banyak bicara. Dia memberi Wang Er 50 yuan lagi. Buat dia bahagia segera. Segera berjanji untuk bekerja lembur. Saya juga ingin membuat lebih banyak isi besi dan mengirimkannya. Di malam hari, Zhang Anping membersihkan kandang yang dibuat Zhao Lingyun di rumah pada siang hari. Setelah menaruh beberapa umpan di dalamnya, aku akan menemukan ayahku. Dia akan mulai malam ini. Biarkan ayah dan saudara laki-lakinya menangkap lobster bersamanya. Hanya Zhang Anping gang. Tidak lama setelah keluar, saya merasa ada yang mengikuti saya. Mengingat kakak ipar kedua yang menghentikannya di siang hari untuk bertanya. Saat dia berjalan, dia punya ide. Dia tahu ada selokan kecil di depan. Dalam kasus lampu hitam, sangat mudah untuk jatuh ke selokan. Jadi Zhang Anping sengaja berkeliling ke parit. Dengan langkah besar di bawah sinar bulan, dia melintasi masa lalu. Aduh, Zhang Anping langsung memegang tiang. Ini adalah makanan untuk bayangan. Keluhan bergerak. Yang saya dengar hanyalah jeritan seperti membunuh babi, yang menyebar sekaligus. Jauh sudah di tempat tidur. Penduduk desa yang siap untuk tidur disiagakan. Nyalakan lampu dan kehabisan. Saya ingin melihat apa yang terjadi. Aduh, kau Zhang Anping. Anda punya 1000 pisau. Apakah kamu buta? Apakah Anda ingin bibi Anda terbunuh? Jika Anda tidak menghentikan saya, kenapa kamu masih memukulku? Panggilan Krisan Kuning. Penduduk desa yang datang setelah mendengar berita itu juga mengeluarkan senter. Seruni kuning sedang duduk di selokan saat ini. Lumpur di seluruh wajahnya. Semua orang penasaran. Apa yang terjadi di tengah malam? Saya pikir ada pencuri. Siapa sangka itu adalah kakak ipar kedua. Selain itu, Anda tidak dapat membuat suara. Ikuti saya dengan gugup di tengah malam. Apakah Anda ingin menakut-nakuti saya sampai mati sehingga saya bisa mengambil alih halaman saya? Aha, apa yang dikatakan Zhang Anping. Biarkan penduduk desa menonton kesenangan di sebelah Anda tertawa terbahak-bahak. Tapi biarkan Krisan Kuning duduk di selokan. 7 lubang gas membuat asap. Anda punya 1000 pisau. Anda pergi dengan cara Anda. Siapa yang mengikutimu? Siapa yang membuatmu takut? Seruni Kuning sangat marah. Tunjuk jari ke Zhang Anping dan kutuk. Berjalanlah menuju rumahmu sendiri. Pulanglah. Biarkan orangnya memberi pelajaran kepada Zhang Anping. Jika tak bisa, datangi mertuamu dan komplain. Biarkan mertuanya dan orang tuanya. Ajari Zhang Anping pelajaran yang bagus. Salah satu juniornya benar-benar memukul bibinya. Ya, itu hanya melanggar hukum. Jangan biarkan dia datang, berlutut dan bersujud dan akui kesalahannya. Kami tidak mengenalinya, keluarga Zhang Yongbin. Tunggu sampai anak mahasiswa kami menjadi pejabat tinggi. Saya tidak akan lagi membantu keluarga Zhang Yongbin. Katakan saja ada apa dengan keluarga kakak tertuamu. Putra tertua Zhang Anping tidak melakukan pekerjaannya dengan benar, mencuri ayam dan anjing. Putra bungsu, Zhang Anning, menghitung mundur setiap ujian kelas. Putri Zhang Anping itu adalah film perempuan. Ini bukan untuk membaca. Keluarga mereka tidak akan memberi saya penjelasan kali ini. Anda memutuskan persaudaraan dengannya, agar tidak menyeret anak kita di masa depan. Zhang Anping sudah berteriak di sini, ayah dan saudara laki-laki. Mereka sedang melihat naga bumi ini. Semua tampak bersemangat. Apakah ini benar-benar bekerja? Kenapa aku belum pernah melihat kandang seperti ini? Ikut dengan saya dan Anda akan tahu jika itu berhasil. Bawa lebih banyak kepala. Saya akan menunjukkan cara melakukannya nanti. Ada lebih dari 100 kandang Zhang Anping di kolam ikan desa. Ketika dia menarik kandang keluar dari air, Zhang Yongbin tidak bisa menutup mulutnya. Ya Tuhan, bagaimana Anda datang dengan ide ini? Ini juga terlalu mudah digunakan. Kandang ini mungkin berharga beberapa kati. Zhang Anning berkata sambil buru-buru membantu. Kandangnya penuh dengan udang karang. Sukacita panen. Terlihat mata ayah dan anak mereka bercahaya. Saudaraku, gadis ini benar-benar berani. Bahkan jika udang karang ini 1 atau 2 sen per kati, dia juga menghasilkan ratusan dolar semalam. Zhang Anning diam-diam menghitung dalam hatinya. Tapi Zhang Anping tidak menganggur. Segera dia mengajari ayah dan kakaknya untuk keluar dari kandang. Jadi mereka bertiga sibuk. Malam ini,
Mereka bertiga telah berada di desa. Berputar-putar di sekitar beberapa kolam. Terus ambil kandangnya. Bersihkan udang karang. Pasang umpan lagi. Lalu lempar kandang ke dalam air. Ketika lobster telah mengisi 2 tong, itu dipilih oleh Zhang Anping untuk pulang. 3 malam ini, saya hampir tidak tidur sepanjang malam. Tapi mereka mendapat panen yang sangat bagus. Setelah fajar, setelah perhitungan, itu hampir 1,0 kilogram. Ini jumlah yang luar biasa. Ketika Zhang Anping siap untuk melahirkan, dan dia membawa ayahnya ke samping, dan dia mengatakan sesuatu. Karena dalam prediksi Zhang Anping, dia memainkan trik pada krisan kuning tadi malam. Saya kira lobster tidak akan lama tersembunyi. Saatnya untuk melanjutkan. Anping tahu, hal lobster itu akan segera diceritakan oleh krisan kuning. Jadi saya segera membangun kandang bawah tanah kecil, bengkel pengolahan. Raih kesempatan. Tunggu menemukan beberapa penjual daging sapi lagi. Beli semua hati daging sapi mereka. Karena saat ini paling murah untuk mengisi kembali udang karang hati sapi. Efeknya juga yang terbaik. Malam ini dia berencana untuk berkembang dengan ayahnya. Letakkan kandang ini di kolam ikan dengan air. Semua diatur. Baru saja memasuki pintu, Zhang Anping melihat kakeknya dan yang kedua. Paman berdiri di dalam rumah dengan wajah gelap. Kau bajingan. Bagaimana Anda bisa memukul bibi Anda? Itu ibunya Anjun. Tim kami bisa bertarung untuk tentara. Aku masuk kuliah. Seseorang menyelinap mengejarku di tengah malam. Saya telah pergi ke selokan kecil untuk memukulnya. Tapi saya tidak menyangka itu adalah bibi kedua saat itu. Selain itu, bibi kedua tidak tidur di rumah di tengah malam. Mengapa Anda mengikuti saya? Saya pantas dipukuli. Paman keduanya kembali dan memberitahu adik iparnya. Ini pasti kesalahpahaman. Ayah anak itu kembali dan memberi Anping pelajaran. Tentu tidak di masa depan. Ibu Jin Qiaofang ingin melindungi putranya dan meminta maaf. Hal ini sudah berakhir. Tapi Zhang Yongjun berpikir, sang menantu gelisah di rumah. Tidak bisa hanya hal ini, kakak ipar, meskipun itu adalah kesalahpahaman. Tapi inilah kesalahan yang dilakukan keponakan tertua. Kompensasi untuk pemukulan, kemudian beri 100 yuan sebagai biaya pengobatan. Dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Bersujud saja pada bibinya dan minta maaf. Kata-kata Zhang Yongjun adalah pernyataan yang meremehkan. Kakek di samping tidak mengatakan sepatah kata pun. Tampaknya setuju dengan solusi ini. Paman kedua. Tidak semua dikatakan bahwa itu adalah kesalahpahaman keluarga. Juga kehilangan uang. 100 yuan banyak. Kau tahu dan minta maaf. Bukannya kau tak tahu situasi kami. Ini tidak bisa terlalu banyak, bukan? Bagaimana Anda bisa menyela pidato orang tua ini? Bos akan mendengarkan anak kedua kali ini. Rumah dan kebahagiaan. Kakek ini, yang bias terhadap Samudra Pasifik, membuka mulutnya. Paru-paru Zhang Anping akan meledak. Jelas menekan ayah saya untuk membantu paman kedua. Apalagi yang Anda katakan tentang rumah dan kemakmuran? Aparat besar. Jika bibi kedua meninggal, orang mati itu hebat. Anda harus bersujud. Diam Zhang Anping. Apakah Anda mengutuk bibi Anda seperti itu? Jika bukan karena wajah kakekmu. Apakah Anda pikir itu hanya Anda? Mereka baru saja menjemputku dengan tandu. Aku terlalu malas untuk berbicara denganmu. Zhang Yongjun selalu merasa bahwa dia lebih baik dari kakak tertuanya Zhang Yongbin. 100 kali lebih kuat karena dia memiliki pendidikan perguruan tinggi. Anak yang berjanji. Dan ketiga anak Zhang Yongbin. Satu persatu kurang menjanjikan dari yang lain. Dia benar-benar memandang rendah kakak seperti itu. Ada baiknya untuk tidak memukulmu. Aku juga tidak bermaksud menyanjungmu. Diam, bajingan. Keluar dari sini. Ayah dan saudara laki-laki akan melakukan apa yang Anda katakan. Bajingan ini, aku akan memberinya pelajaran nanti. Jangan marah. Rumah dan mansing. Generasi muda membaca lebih sedikit dan tidak masuk akal. Tentu tidak berpengetahuan seperti bacaan Zhang Anjun. Bukan hanya, kita berdua. Minta maaf pada Huang Krisan di depan pintu. Zhang Yongbin saat ini, dia terus menertawakan ayah dan saudara laki-lakinya. Dan awan gelap akhirnya bubar di wajah Zhang Yongjun. Saya kembali ke Anping dengan kakek saya satu demi satu. Aku tahu kamu dianiaya. Tapi siapa yang menyuruh anak-anak kita untuk membaca lebih sedikit, tidak menjanjikan. Anda harus mengandalkan keluarga paman kedua Anda di masa depan. Zhang Anjun. Bersabarlah, mata Zhang Yongbin juga melankolis. Tidak mungkin. Siapa suruh ketiga anaknya tidak sesuai harapan? Ayah, jangan khawatir. Anakmu tidak lebih baik dari yang lain. Ada apa denganmu? Pasti anakmu yang menyumbang uang dan tenaga, bukan keponakanmu. Keesokan harinya, sebuah bom. Biarkan penduduk desa di Zhangjiawan tiba-tiba bersemangat. Zhang Anping. Hal yang masuk ke kota setiap hari adalah udang karang. Dan saya mendengar bahwa itu tampaknya dijual untuk uang. Segera setelah Anda mendapatkan uang. Orang-orang di desa menjadi lebih pintar. Seseorang mulai keluar di kolam di siang bolong. Menangkap lobster di selokan. Karena desa itu dibanjiri lobster dalam ingatan. Ayam tidak suka barang itu. Tidak hanya mengambil ember besar. Tapi segera seseorang menyadari ada sesuatu yang salah. Karena ingatan akan banjir lobster. Itu hilang. Dan saat itu, berita terbaru lainnya. Lobster benar-benar bisa dijual dengan uang. Rumah Zhang Anping mengumpulkan lobster. 6 senjin. Apa kau dengar? Keluarga Zhang Anping mengumpulkan lobster dengan 6 helai rambut. Jika Anda menangkap 20 atau 30 kati lobster setiap hari, itu lebih buruk daripada melakukan apapun. 20 atau 30 kati sehari bukan masalah menit. Makhluk itu bahkan tidak makan ayam. Parit-parit di desa menganggur di mana-mana.
Penduduk desa mengambil tindakan satu persatu. Mereka mulai menggunakan jaring dan segala macam hal. Seluruh keluarga keluar untuk menangkap lobster. Tapi segera penduduk desa mengetahuinya. Tangkapan lobster di siang hari tidak bisa mengikuti malam hari. Tapi di malam hari mereka cenderung menangkap lobster dari desa. Jumlah tersebut tidak dapat mengikuti status yang digunakan oleh Zhang Anping. Sedemikian rupa sehingga beberapa penduduk desa yang pintar mulai bertanya, di mana Zhang Anping membeli naga darat di rumah? Beberapa orang bahkan pergi ke Suicheng secara khusus untuk bertanya, tapi mereka tidak dijual dimanapun di kota Sui. Untungnya, Zhang Anping berkata, saya punya kandang ini di rumah. Lobster 7,5 kg untuk kandang tanah. Saya juga tidak punya banyak. Jadi hanya pertukaran barang yang diterima, tidak boros. Jika Anda ingin menghasilkan uang, cepatlah. Itu hilang jika terlambat. Pikiran buruk bibi kedua bergerak lagi. Dia tidak hanya menginginkan Bai Teo Ping Ping. Dia juga meminta suami ibu mertuanya untuk menekannya. Dia akhirnya mendapatkan mimpinya. Bayi yang sedang tidur. Anda melihat orang menggunakan kandang tanah untuk menangkap lobster. Apakah pendapatan naik? Apakah Anda tidak terburu-buru? Cepat bicara dengan kakakmu. Kembalilah dengan beberapa kandang bawah tanah tanpa biaya. Kakak laki-laki. Anda lihat Anjun menghabiskan banyak uang di sekolah dan membutuhkan uang. Bisakah Anda memberi saya beberapa kandang tanah terlebih dahulu? Saya akan mengembalikannya kepada Anda ketika saya menangkap lobster. Jin Qiaofang mendengarkan. Keluarga kedua menginginkan sarung tangan kosong dan serigala putih. Cepat tendang Zhang Yongbin dengan kakimu. Kakak kedua, aku juga tidak punya naga bumi. Apakah mereka semua di Anping? Mengapa Anda tidak mendatanginya dan bertanya? Kakak laki-laki. Anak Anping salah paham soal kita waktu itu. Mengapa Anda tidak meminta saya? Zhang Yongjun saat ini. Tidak ada kesombongan hari itu sama sekali. Dia bahkan bisa memikirkan, jika Anda menemukan Zhang Anping untuk melacurkan yang kelima tanpa alasan, dia pasti akan ditekan di tanah oleh Zhang Anping, dan digosok dengan panik. Saya juga menyalahkan bibi keduanya karena berbicara sangat tidak menyenangkan. Mengapa Anda tidak meminta bibi keduanya untuk memberitahunya? Kalian tinggal sangat dekat bersama. Apa yang tidak bisa dikatakan? Saya melihat Anda hanya tidak ingin membantu saya. Anda adalah ayahnya. Dia tidak akan mendengarkanmu. Mungkinkah dia menjadi ayahmu secara bergantian? Apa maksudmu, kontol? Apa maksudmu kau bajingan? Jika Anda tidak ingin membantu Anda, ucapkan selamat tinggal. Hal kecil ini tidak bisa dilakukan dengan baik. Kamu benar-benar omong kosong. Kalian berdua benar-benar bersaudara. Satu persatu kurang menjanjikan dari yang lain. Bahwa Zhang Yongbin benar-benar bukan apa-apa. Mulai sekarang, keluarganya akan berlutut di depan pintu dan memohon kepada kami. Mari kita abaikan dia. Zhang Yongjun keluar setelah mengatakan ini. Kenapa kau keluar lagi? Bagaimana saya bisa bekerja untuk Anda jika saya tidak keluar? Lalu aku akan pergi denganmu. Seruni kuning baru saja memasuki halaman. Matanya tertuju pada tumpukan kandang tanah di sudut. Tampaknya ada ratusan dari mereka. Ada begitu banyak kandang di halaman Anping ini. Kakek ada di sini. 5 sebelumnya, meskipun kakek ini sangat bias. Tetapi pada usia seperti itu, dia tidak bisa berdiri di luar pintu. Hanya saja Zhang Anping tidak. Saya telah menyapa Zhang Yongjun dan bibi kedua di samping. Karena kakek ada di sini hari ini, jangan pergi. Makan malam di rumahku malam ini. Aku akan membuatkan pangsit untukmu. Meskipun Zhang Anping sedikit tidak puas dengan kakeknya. Tapi itu selalu orang tua. Ketika Anda mampu, dia juga akan berusaha untuk berbakti. Anak baik. Atau kau berbakti? Ayah, apa yang kamu bicarakan? Dia berbakti, apakah saya tidak berbakti? Berbakti, oke. Anping. Saya tahu Anda memiliki masalah dengan paman dan bibi kedua Anda. Tapi rumah dan segalanya. Kita seharusnya tidak berbicara satu sama lain sebagai sebuah keluarga. Kakek ada di sini hari ini. Aku akan menjadi pembawa damai. Kedua keluarga akan sering bolak-balik di masa depan. Karena dikatakan sebagai keluarga. Jadi tidak perlu diganti dengan lobster. Oh, keponakan besar dan bibi, saya belak-belakan. Sebenarnya, itu bukan ide yang buruk. Tidak semua keluarga. Anda melihat begitu banyak orang di desa menghasilkan uang dengan kandang bawah tanah. Anda di Anjun juga perlu menghabiskan uang di mana-mana di sekolah. Apakah menurut Anda anak orang lain juga menghabiskan uang untuk membaca? Anda bisa menukar lobster dengan naga tanah. Kamu lebih muda dari ayahku. Bukan masalah besar untuk mendapatkan lusinan kati lobster dalam semalam. Tidak ada yang bisa menjalani kehidupan yang baik tanpa berjuang. Semut, yang mengumpulkan biji-bijian tanpa menanam, mengalami kesulitan.